Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita dalam seharian kita ada yang luar biasa, yaitu salat. Di sini kita masih membahas tentang bagaimana mubtilatus salat. Kita harus tahu tentang mubtilat, karena kita jangan sampai kita salat tapi kita batal. Makanya harus tahu yang membatalkan salat. Kemarin dulu kita sudah, yaitu tidak boleh berbicara kecuali hanya kepada siapa? Allah. Khatabah. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, ini kepada Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Ini salat kita. Lagi munajat, lagi bicara sama Allah. Bukan kepada raja, bukan kepada presiden, bukan kepada siapapun, tetapi kepada yang maha kaya, yang maha memiliki kita. Makanya kira-kira kalau orang itu diajak bicara tapi bicaranya kemana-mana, marah apa tidak orang itu? Marah, apalagi orang itu orang besar. Bagaimana dengan zat yang maha besar? Yang maha besar ini adalah Allah Jalla Jalal. Makanya diharamkan orang lagi sholat berbicara secara sengaja, kecuali kelupaan kayak ini, itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja lagi bicara sama Allah, bicara. Kita kalau lagi telepon aja, kalau penting, lagi telepon penting nih, tiba-tiba anaknya datang, istrinya datang, temannya datang, kira-kira ngomong, dimarahin apa enggak? Nanti dulu. Mesti ngomong juga. Nanti dulu. Ini lagi urusan penting kepada orang penting. Ya enggak? Bagaimana kalau kepada Allah Jalla Jalaluh? Inilah kita dalam salat kita diajarkan kita untuk hidup serius. Hidup tahu menghargai orang lain. Yang paling dihargai adalah Allah. Sampai dikatakan kalau bicara sama orang lain dalam salat, batal salatnya. Tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalla. Kalau sengaja, ini makanya batal salatnya. Yang kedua kita sudah bahas, yaitu bergerak terlalu banyak. Banyak itu jamak itu 3. 3 berturutan. Itu batal juga. Kalau sudah 3 dan lebih. Kalau terpaksa kita harus bergerak, 1 berhenti. Kemudian mulai lagi, 1 berhenti. Terus mulai lagi, 1 berhenti. Mulai lagi, sampai 100. Batal apa tidak? Tidak, karena mesti 1. Tapi kalau berturut, makanya kalau lagi maju ke depan, jangan jalan terlalu ngebut, sedikit. Supaya jangan dianggap kita ini bergerak terlalu banyak. Terus yang ketiga, yaitu kena najis. Badannya atau pakaiannya kena najis. Kalau kering, cepat dihilangkan. Oh, selamat, nggak apa-apa, karena langsung dikenakan. Tapi kalau basah, mau dibersihkan gimana pun tetap nempel. Karena kotoran, masalah kotoran cicak. Kalau kering, terus masih ada, cepat dihilangkan. Tapi kalau masih basah, masih baru, ya sudah, jangan dipaksakan. Maka berhenti sholatnya, perbaiki pakaiannya atau badannya, bersihkan, baru sholat lagi. Jangan apa-apa dikit, nggak ada yang tahu. Kalau sudah begitu, berarti sholatnya sama siapa? Dipikir Allah nggak tahu. Kalau sudah mengatakan nggak ada yang tahu, berarti bahaya ini. Sedangkan dia sholat kepada siapa? Allah. Dianggap Allah tidak tahu. Pelecehan apa tidak? Hati-hati, bisa menjadi dosa kalau memang kena najis, qadar Allah. Berarti ini takdir dari Allah. Jangan terus masuk, aduh kenapa ya? Sial aku. Tidak. Memang itu yang naruh siapa? Allah. Yang menggerakkan, yang mengenakan, yang ini dan seterusnya adalah siapa? Allah. Kita terima.
menerima. Ketika kita menerima, Allah sayang apa tidak? Ini aku uji dia ridha dengan ujianku. Kata Allah, inilah orang yang berhasil. Walaupun dia batal sholatnya, ini lebih berhasil dari yang pura-pura dia benar padahal salah. Karena ada najis diteruskan. Yang satu merasa, oh ini adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Kita ini semuanya adalah makhluk siapa sih? Allah. Ingat, Allah itu tidak butuh kepada kita. Allah butuh nggak dengan kita? Jangan dianggap Allah itu seperti kayak presiden. Presiden itu bukan lagi butuh, sangat kepada kita. Butuh apa sangat butuh? Sangat butuh. Bukan hanya dalam pemilihan, dalam segala halnya. Karena dia nggak mungkin dimuliakan kalau tidak ada rakyatnya. Tidak mungkin jadi kalau dia tidak dipilih oleh rakyatnya. Kalau raja, tidak mungkin dia bisa berdiri di singgasana yang megah, yang hebat kalau tanpa dengan rakyatnya. Siapa yang mau menjalankan negara? Siapa yang menjadikan aman istananya? Siapa yang menjadikan ini semuanya? Kalau bukan rakyatnya. Nah, mereka butuh banget. Tapi kalau Allah, kira-kira Allah Maha Kuasa, apakah ada hambanya yang membantu Allah? Coba, kita punya rumah, kita butuh nggak dengan tukang? Butuh dengan material apa enggak? Butuh dengan duit nggak? Butuhnya banyak banget. Baru rumah, mobil, semua, hatta baju ini. Perlu nggak dengan tukang jahit? Perlu nggak dengan tukang laundry? Perlu nggak dengan pabrik sabun? Perlu nggak dengan adanya air bersih? Oh, perlunya banyak apa tidak? Baru baju. Allah membuat langit begitu luar biasa. Apakah ada yang membantu Allah ketika menciptakan langit? Nah, Allah tidak perlu menciptakan kita di dalam perut ibu, menjaganya dari air menjadi segumpal darah, menjadi tulang, menjadi daging, menjadi kulit, menjadi subhanallah. Apakah ada yang membantu Allah dalam proses menciptakan kita? Sama sekali. Dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman dan selama-lamanya. Itulah Allah. Makanya kalau kita berbicara kepada Allah, yang butuh itu siapa? Hati-hati kita merasa, oh saya sudah membanggakan Allah, saya sudah bikin senang Allah. Hati-hati, puasa kita ini semuanya untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Hah? Kalau nggak makan terus makan siangnya untuk Allah ya? Untuk kita. Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau Allah mengatakan illa shaum fa innahu li, berhenti, nah ini celaka. Jadi puasa untukku. Waduh. Jadi kalau orang nggak makan semuanya, makanannya untuk siapa? Emangnya santri nggak makan satu, yang lainnya? Betul atau betul? Ada yang nggak makan. Alhamdulillah. Dulu santri dulu, kalau santri sekarang enggak. Betul atau betul? Kalau ada begini, itu baru santri. Bagaimana kalau di kantor? Ada yang ini, alhamdulillah, jobnya bisa ke kita, katanya yang lain. Pimpinannya dipecat, alhamdulillah, saya naik. Nah, jenjangnya. Presiden mangkat, alhamdulillah. Siapa yang alhamdulillah? Wakil. Ya memang wakil. Konstitusinya adalah wakilnya. Inilah giliran. Bisa apa tidak gitu? Jangan dikaitkan kemana-mana. Tetapi itu nyata ada di mana? Betul atau betul? Hati-hati, ini subhanallah. Meninggal ini, alhamdulillah, perusahaannya tutup, otomatis oper pelanggannya pergi ke saya.
Ada apa tidak? Makanya ada di fitnah, ada di hasud, ada di ini. Itulah dunia. Dunia banyak hasud. Kenapa? Ya begitu. Tapi kalau Allah Jalla Jalaluh tidak perlu dengan ini dan itu semuanya. Allah Maha Kaya. Allah tidak mungkin meninggal. Allah hidup selama-lamanya. Allah Maha Kuat. Allah. Inilah Allah Jalla Jalaluh. Salat diajarkan kita untuk istiqomah. Menghadapi apa saja, belajarnya dari salat. Bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha mendengar. Allah itu Maha melihat. Kuatkan itunya, kata ulama. Ulama salihin. Hati-hati ninggalin salat. Hati-hati gampang-gampangin salat. Hati-hati bikin mempermudah dirinya dalam mengerjakan salat. Hati-hati jauh dari salat. Sampai Rasulullah SAW tiap malam ummati apa ketika mau meninggal pesannya Rasulullah 3 perkara. Salah satunya Pak, salatakum. Jaga salat Anda, perbaiki salat Anda akan hidup bahagia di dunia sebelum Anda akan menjadi manusia yang mulia. Anda akan menjadi orang yang terhormat. Anda akan menjadi manusia yang bebas dari belenggu penjajah, entah penjajah sekarang ataupun yang lampau. Penjajah dirinya, penjajah nafsunya, penjajah setannya, penjajah pengikut setannya. Nah, tidak, enggak ada. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ngomong Allah, tidak ada sedikit pun, secuil pun khauf, tidak ada. Allah, mudah-mudahan kita bisa begitu. Tidak ada. Karena semuanya tahu, tidak mungkin bergerak kecuali dengan izin siapa? Nah, ini perlu kuatin kita. Ini Rasulullah ngajarin kita 13 tahun di Mekah, ngajarinya ini, kuatin diri Anda. Dan supaya kita juga jangan sampai itu setan, manusia, jin, ya enggak? Setan banyak. Ada lagi yang tidak kalah pentingnya, nafsu. Nafsu pengen betul. Udah makan pengen makan. Udah punya makanan, punya orang lain ada, kayaknya lebih enak nih. Kadang-kadang ada nggak yang nafsunya nggak ada remnya blong? Ada apa tidak? Ambil lagi. Nafsu diantaranya pengen betul. Padahal sudah pengen tidur. Ada apa tidak? Duit, pengen duit. Jabatan. Kayaknya pada diem semuanya. Belum pernah jabat sih. Betul. Udah diatur pengen nambah lagi. Betul. Nggak bisa. Caranya bagaimana supaya bisa? Masya Allah. Itulah nafsu Ramadan untuk mengkikis ini semuanya. Nafsu luar biasa. Harus nafsu itu dibiarin apa dilawan? Lawan. Orang yang berani melawan orang hebat apa tidak? Berarti yang kalah melawan berarti orang hebat apa orang lemah? Lemah apa kuat? Wan nafsu katifli intu syabba ala irradai wa imuyan fatimi maulaya sah abada bika khairil khalqi kullihim wan nafsu syabba ala iwa intaftin huyan Allah. Wan nafsu katifli digambarkan oleh orang luar biasa pencinta Rasulullah.
alim besar, ulama besar, cintanya sama Rasulullah luar biasa. Al-Imam Al-Busairi mengatakan, dikasih logika, nafsu itu seperti anak bayi kecil. Betul atau betul? Bagaimana nafsu kok kayak anak bayi kecil? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Nah, kenapa? Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala. Bayi itu senengnya apa biasanya? Dikit-dikit nangis gak? Punya adik gak? Punya anak gak? Punya cucu gak? Nah, jawabnya makin sedikit. Ya enggak. Punya, kita lihat bayi itu. Malam lagi, oe. Biasanya mau apa ini? Mau kerupuk? Mau mainan? Mau sepeda motor? Mau petasan? Mau tawuran? Semuanya enggak? Mau apa? Mau apa? Nyusu. Yang paling bisa diamkan siapa? Ibunya. Tiup. Sampai betul atau betul? Nanti bentar lagi nangis lagi enggak? Kasih apa lagi? Permen? Kasih apa? Susu lagi. Terus siang susu, malam susu, sore susu. Itulah kerjanya bayi. Imam Al-Busairi mengatakan, tuh seperti bayi itu kecil, lihat. Kalian tahu semuanya tuh. Punya adik, punya anak, punya apa lagi? Cucu. Melihat ini kejadian semuanya ini. Digambarkan. Bukan cerita planet tuh, langit tuh enggak. Yang ada di rumah kita, yang ada di tetangga kita. Seperti itu katanya. Nafsu itu seperti itu. Bagaimana? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala. Bayi itu kalau dibiarkan dikit-dikit susu, sampai gede nyusu enggak? Nyusu enggak? Wow, kalau enggak makin gede suaranya makin kencang. Suaranya makin kencang. Ya enggak? Makin kencang, makin berani. Wah, pokoknya kalau belum nyusu sampai gede aja kadang-kadang enggak nyusu, tapi nempelnya sama ibunya kayak mau nyusu. Ada apa tidak? Dikit-dikit ini bekas-bekasnya. Betul enggak? Tapi kalau sama bapaknya ada enggak yang begitu? Sama ibunya ada enggak? Ada enggak? Jangan-jangan yang diem pelaku. Betul atau betul? Ada enggak kira-kira? Itu subhanallah, dikit-dikit Allah, kayaknya enggak bisa besar, enggak bisa. Dikit-dikit lendol, dikit-dikit ini ngadu. Cuma enggak nyusu aja. Ini subhanallah, bagikan anak kecil. Nafsu itu seperti itu. Harus dididik. Dididik bagaimana? Pisahkan dari ibunya, pisahkan dari susunya. Hidup mandiri, kasih susu lainnya, kasih minuman lainnya, kasih makanan lainnya. Betul atau betul? Dia nggak mau milih itu, nggak apa-apa. Kasih, paksain. Yang untung dianya apa ibunya? Dianya nomor satu. Dia akan hidup mandiri. Ibunya suatu saat mati. Ibunya suatu saat sakit. Ibunya suatu saat jauh dari anaknya. Mau nyusu sama siapa? Betul atau betul? Ini subhanallah. Ini kita terima kasih sama orang tua mendidik. Itu dicontohkan ketika udah besar. Alhamdulillah. Coba kalau enggak dikit-dikit anak mama. Dikit-dikit anak mama kalau bahasa halusnya. Ada apa tidak? Dia enggak bisa jauh dari ibunya. Dikit-dikit nempel gosok lagi. Malah kalau bisa nyusu dia akan nyusu. Betul atau betul? Tapi berkat dipisah, disapi, di ini bil hikmah, alhamdulillah. Nafsu kita bagaikan itu. Kalau kita ngantuk dikit, biarin aja, asik. Selamanya dia bakal. Kira-kira orang lain dapat bagian, dia dapat nggak? Kenapa? Tidur. Betul atau betul? Ada pembagian. Ding. Enggak diambil, tungguin, enggak ngambil. Lewat aja lainnya terus melek. Kue dari mana? Dari langit.
Tadi lewat di depannya. Tadi ditawarin. Gara-gara apa? Nah, itu baru kue. Gimana kalau ilmu? Ilmunya datang. Dianya dapat ilmu enggak? Pulang untung apa rugi? Ketahuilah, inilah orang yang paling rugi. Harus nafsu, pengen ini, pengen nafsu boleh, tetapi dikontrol. Ngantuk biasa, lapar biasa, pengen ini, pengen itu biasa, harus dikontrol. Inilah nafsu. Ramadan ini mengajarkan kita untuk mengontrol ini. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kita bisa mengontrol diri kita. Betul atau betul? Kita harus kontrol. Paling penting itu, jangan sampai kita rugi. Orang lain dapat, dia tidak dapat. Orang lain dapat ilmu, dia tidak dapat ilmu. Orang lain dapat nilai tinggi, dia dapat nilai 0. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah nafsu. Nah, sholat mengajarkan kita melawan hawa nafsu. Makanya kalau sholat, sunnahnya jangan merem. Sunnahnya adalah apa? Lihat. Lihat mana ya Rasulullah? Tempat sujudnya. Tempat sujudnya. Baru melek. Katanya kalau ini nanti gak khusyuk, merem aja. Wah, katanya si siapa namanya, teman lama. Nah, ini teman gue. Pas lagi merem, khayalnya datang. Kacau luar biasa. Bisa apa tidak? Langsung ngajarin melek. Lawan itu. Tapi jangan kemana-mana. Hadap ke tempat sujud. Kecuali satu, dalam sholat jangan melihat tempat sujud. Ketika lagi tahiyat, lagi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Lihat telunjuk kita, pindah dari tempat sujud ke tempat telunjuk kita. Yakin untuk menguatkan gerak-gerik kita, mata kita, hati kita, bahwa tidak ada di dunia yang bisa kecuali hanya Allah. Tambah yakin lagi, itu matanya suruh pindah. Jadi matanya melek apa merem? Ini lagi bagaimana kalau lagi tak? Kira-kira melek apa merem ya? Melek apa merem? Benar. Enaknya melek apa merem? Udah sekarang sejenak merem sedikit. 10 menit saya kasih tempo. Mau? Mau enggak? Jangan lihat kanan kirinya. Jangan lihat. Lihat, mau apa tidak? Di mana-mana banyak enggak yang suka merem? Di DPR tidur. Ada apa tidak? Kalau di majelis taklim enggak usah jawab. Ini ngelihatnya kanan kiri. Jangan. Ini adalah sholat kita diajarkan, jangan. Jadi itu karena kita menghadap kepada Allah. Akhlak kita sampai nggak boleh sama Rasul. Bukan nggak boleh haram, tetapi tidak bagus. Kata Rasulullah SAW, jangan merem. Ya, kecuali itu bagi orang yang terkecuali ya, dia tidak bisa banget kecuali harus dengan merem. Ya urusan dia. Tetapi dianjurkannya sunnahnya adalah melek apa merem? Melek. Itu sholat. Jadi kita melek intibah. Nah, terus yang ketiga mulai tadi aja sudah. Yang keempat, terbuka auratnya, maka sholatnya batal. Kalau terbuka sedikit, tutup lagi, dimaafkan. Jadi kalau terbuka, hati-hati. Jadi kita diajarkan, sholat aja suruh rapi, tutup aurat, ya, apalagi di luar sholat. Karena kalau di luar sholat lebih mengganggu apa tidak kira? Ganggu. Orang risih kalau lihat orang buka
aurat. Betul apa betul? Malah bisa menjadikan maksiat gara-gara orang yang buka aurat. Apalagi bajunya sengaja disebut ditawarin lagi. Nauzubillah min dzalik. Apa sih artinya UGNC bahasa rambutan? Silahkan Anda melihat, kayaknya nggak ada yang ngerti, cuma pada senyum aja. Ada apa tidak kira-kira? Nauzubillah min. Terus kemudian al-aklu wasyurbu. Nah, ini lanjutannya. Makan dan minum ketika sholat. Boleh nggak makan? Nggak boleh, batal. Minum boleh apa tidak? Enggak. Jadi yang membatalkan gara-gara makan dan minum bukan hanya puasa, sholat juga batal. Kalau puasa batal, sholat juga batal. Loh, kan boleh makan. Iya, di luar waktu sholat makan nggak boleh, minum, tidur. Kalau puasa boleh nggak tidur? Boleh, betul atau betul? Tapi kalau ini nggak boleh. Puasa boleh bergerak banyak, boleh. Kalau sholat tidak boleh. Li'annahuma yatanafayan ma'ahaqiyatis shalah wa nizamiha wa haddul mubtil min dzalika lil muta'ammid. Ini makan dan minum yang sengaja. Begitu juga puasa, batalnya kalau makan dan minum sengaja. Ayu qadrin min at-ta'am aw syurbi mahma kana qalilan. Hatta sedikit aja. Dikit aja batal salatnya. Kalau sengaja. Puasa sama dalam masalah ini. Subhanallah. Dikit aja batal. Lagi sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum. Amma binisbah li ghairil muta'ammid, kalau orang yang tidak sengaja termakan, ada sisa yang sedikit, pas lagi baca, ya Allah, tadi kacangnya keluar. Ada apa tidak kadang-kadang? Lagi sholat tadi didongkel-dongkel susah, masuk sholat keluar sendiri, ini nggak terasa. Bismillahirrahmanirrahim, lidahnya dedet. Nah, ini kacang tadi yang dicari. Ya enggak? Deg rasanya enak. Nah, enggak. Subhanallah, ditelan sengaja batal. Kalau tidak sengaja tertelan tidak batal. Tapi ada batasannya. Ada batasannya. Jangan terus tidak batal tiga apa namanya? Banyak makanannya. Walaupun apa namanya tidak sengaja, kalau banyak batal. Fa ishtaratu an yakuna katsiran fil urfi. Jadi harus yang dikatakan batal atau tidak batalnya ya, atau tidak dikatakan batal untuk muta'ammid, yaitu yang dikatakan tidak banyak dalam menurut kebiasaan. Wa qad qaddara al-fuqaha al-katsir bima yablughu majmu'uhu qadra hamsah. Yaitu adalah banyak itu ada ukuran menurut ulama, yaitu ada sedikit hamsah kayak biji-bijian. Nah, ini menjadikan batal. Falau kana baina asnani baqaya min ta'amin la yablughu hadzal qadar fabala'aha ma'arriqi duna qasdin lam tubtil. Kalau ada di sisa-sisa celah-celah gigi dan dia itu sedikit dan tidak sengaja tertelan, maka tidak batal. Tapi kalau ada sengaja, taunya sengaja, tidak sengaja bagaimana? Kita udah merasa, ini makanan. Nah, berarti ngerti apa tidak tuh? Sadar apa tidak? Sadar. Rasanya enak. Terus Allah tanggung. Nah, tanggung. Berarti dia sengaja. Maka sholatnya batal apa tidak? Tapi kalau ya Allah ada ini gimana nih? Astagfirullahaladzim, dalam hatinya ini. Terus berusaha tidak dimakan. Tapi pas Allah masuk. Ini berarti kemasukan, tertelan. Batal apa tidak? Tidak batal.
karena tidak ini kalau sedikit, ya enggak? Kalau sedikit. Terus dikatakan apa lagi ini? Wa yadkhulu fi hadith ta'am al-mubtil shalah ma law kana fi famihi sukkara fadhaba syai'un minha fi famihi fabala'a dzalika adh-dhawb. Ada kayak permen coklat nyantol di sini. Kemudian dia kena liur, cair. Manisnya terasa apa tidak? Terasa. Nah, enak nih. Enak. Terus ditelan, batal. Walaupun bukan permennya tapi cairannya. Dengan syarat dia sengaja. Hati-hati, ini sering terjadi. Makan coklat tertinggal di sini, ada apa tidak? Permen, ada apa tidak? Roti, ada apa tidak? Apalagi yang giginya banyak bolongnya, ada kulkasnya, ada apa tidak? Tek, nyantol di situ, deng. Dia lupa gosok gigi ataupun ini, pas sholat lidahnya gerak kanan kiri, goyang lidah. Tahu goyang lidah? Ah, tek, dongkel, tek, nggak terasa. Atau teng keluar, ada apa tidak? Nah, ini bisa membatalkan sholat. Jadi sholat itu betul-betul diajarkan mandiri. Nggak ada yang tahu. Imamnya nggak tahu, samping kanan kirinya nggak tahu, ibu bapaknya nggak tahu, tapi dirinya tahu. Sholatnya terusin apa batalin? Hatta nggak batalin, sholatnya sudah batal. Terus pura-pura nggak batal. Bilang kalau saya sih nggak pernah batal. Loh. Sudah apa namanya, batal. Dia menipu dirinya sendiri, menipu juga orang lain. Berarti munafik. Allah tahu ini orang. Jadi sholat itu sebetulnya ngajarin kita rem. Hati-hati, ada Allah. Hati-hati, ada Allah. Salat lagi, hati-hati, ada Allah. Direm lagi, kejap lagi, terus. Hebat apa tidak kira-kira? Itulah salat. Makanya Rasulullah paling senang salat. Karena merasa diingatkan. Ini berarti terjaga apa tidak kira-kira? Mobil kalau dicek terus, insya Allah awet apa tidak? Manusia lebih lagi awet dari tabrakan, awet dari maksiat, awet dari murkanya Allah. Kalau umurnya udah jelas, nggak mungkin bisa merubah. Nggak ada yang bisa menjaga umur. Jaga kesehatan mungkin, berusaha bisa, tapi umur bisa? Nggak ada. Yang menjaga siapa? Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jangan kalian mengira umur kalian itu bisa berubah dengan kalian, dengan usaha kalian, dengan siapapun. Umur kalau sudah datang ajalnya tidak mungkin ditunda atau dimajukan. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada yang tahu jiwa manusia itu di mana dia akan. Yang jawab mudah-mudahan panjang umur. Jawab dulu. Ini tidak ada yang bisa. Oh, kamu lewat gara-gara kamu lewat. Bukan gara-gara kamu lewat. Memang di situ tempatnya kamu. Betul. Kalau kamu nggak kesana, kamu nggak bakal mati. Kata siapa? In lam tamut bisayfin, kata bujangga Islam. In lam tamut bisayfin, mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Kalau kalian tidak mati dengan pedang, dengan pistol, dengan bom, dengan ancaman, dengan macam-macam, mati dengan cara yang lain. Selamat dari bom, selamat dari pulang tidur di rumah istirahat. Yang lainnya pada mati. Oh, ini hebat karena loncat tadi dari bom, dari mobil, dari ini. Dia menyelamatkan diri.
pulang istirahat di rumah, tahu-tahu ya itu yang mati duluan, yang sana setengah mati itu. Walaupun ujungnya mati tapi terlambat dikit. Masuk rumah sakit 3 hari baru. Yang ini yang kira-kira untung saya lompat, untung saya nggak ikut, makanya saya hidup. Kalau dia calon mati, oh ke rumah sakit, UGD, ICU, ICCCU, berapa sihnya dah? Ya enggak, udah kempes kembali, sudah nggak ada harapan kata dokter. Tapi keluarganya, tolong. Nah, iya dah, kasih ini. Ini untung tuh, dia nggak mau ditunjuk lagi. Dia nggak mau nasihatku. Coba kalau nggak ikut seperti aku, hidup. Oh gitu, duduk dia capek. Istirahat dikit. Tahu-tahu dibangunin. Ada apa tidak? Hanya hati-hati yang suka merem-merem. Paham nggak? Takutnya merem-merem. Ya enggak? Bacain tahlil dulu baru melek. Inna lillahi. Mau disebut siapa namanya? Biasanya kalau di masjid disebut nggak? Bahkan disebut fulan adik, fulan kakak, fulan ibu. Ada apa tidak? Mau disebutin begitu? Yang telah meninggal fulan, yang beri laporan adiknya, kakaknya, ininya. Ada apa tidak kadang-kadang? Ada apa tidak? Perlu kita sebutin. Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Ini kita takut pas lagi istirahat tahu-tahu. Tadi bilang katanya. Gara-gara dia nggak mau dengerin saya. Tahu-tahu yang itu sudah gelabakan, sudah dokter bilang nggak bisa mati, nggak bisa hidup lagi, nggak ada harapan. Tahu-tahu hidup. Loh, kok dia yang mati bukan aku? Karena kalau ini suka betul lah, betul. Jadi kalau yang suka tidur, jangan. Mudah-mudahan panjang umur. Tapi bisa apa tidak? Bisa. Apalagi nggak mau dilawan, sengaja terus dilayan. Ya sudah, kirim salam. Betul apa betul? Paling tidak mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang lebih parah daripada mati sesungguhnya. Kalau mati sesungguhnya, mudah-mudahan itu insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau mati hatinya, calon-calon su'ul khatimah. Diingetin, nggak mau, malah melawan. Itu berarti hatinya hidup mati. Harus kita lawan. Harus. Baru tadi kita belajar nafsu. Termasuk ngantuk itu nafsu bukan? Nafsu. Harus lawan apa jangan? Kalau nggak mau lawan, lebih baik. Benar. Nah, ini na'udzubillah min. Inilah yang kita diajarkan. Sholat itu luar biasa suruh ini. Terus kemudian apa lagi? Al-hadath qabla taslimatil ula. Buang angin. Enggak. Paling sedikitnya dibuang angin. Sebelumnya salam yang kedua. Kalau salam pertama belum, itu masih batal. Tapi kalau sudah salam pertama, yang kedua belum, terus maaf buang angin, maka sholatnya sah. Karena sudah salam yang pertama. Tapi kalau belum, baru nah, kirim salam, balik lagi sholatnya. Paham apa tidak? Nah ini hadas qabla taslimatil ula. Jadi dari mulai Allahu Akbar sampai taslim yang pertama. Kalau sudah melewati salam yang pertama, aman. Tapi jangan sengaja. Nanti baru assalamualaikum warahmatullahi. Terus keras lagi, berjamaah lagi, kurang ajar ini. Paham apa tidak? Nah, ini kalau terjadi sebelum taslimatul ula batal. Setelah taslimatul ula yang pertama, maka tidak batal karena sholatnya sudah
sempurna. La farqa baina an yakuna dzalika amdan aw sahwan li fuqdani syartin min syurutis shalah wa huwa taharah minal hadas. Tapi kalau ini enggak sengaja, enggak ada bedanya. Lain dengan makan tadi, lain dengan berbicara. Kadang-kadang sengaja, itu yang batal. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Makan begitu juga dalam sholat. Tapi kalau buang angin sengaja nggak sengaja, jangan bilang kan dikiaskan, enak aja dikiaskan. Kalau buang angin sengaja atau tidak sengaja, nggak sengaja, terusin apa batal sholat? Terus baru mau salam, tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah jangan terus. Paham apa tidak? Nah, ini mengajarkan kita apa? Kalau sudah salah, jangan ngaku benar. Jangan nipu dirinya sendiri. Akuin, saya salah. Ya enggak? Berarti ini orang insya Allah akan menjadi orang benar. Ini diantaranya ini. Sebelumnya taslimul ula itu enggak boleh. Kalau jangan, karena itu batal. Kalau terjadi, udah qadarullah. Kita ngakui kesalahan lebih baik daripada kita mengaku kebenaran, padahal itu salah. Amma in wa huwa tahara min hadas qabla tamami arkaniha, karena rukunnya salat sampai salam yang pertama. Amma in ahdatsa ba'da taslimatil ula wa qabla tsaniyah faqad tammat salatuhu. Kalau assalamualaikum warahmatullah baru mau salam, entah bunyi atau enggak bunyi, ya enggak gitu, baru gini terus udah salatnya udah selesai. Berarti salatnya batal apa tidak? Bedanya berapa detik aja. Yang tadi sebelumnya salam yang pertama buang angin harus mengulang salatnya apa tahiyatnya? Salatnya semuanya harus 4 rakaat ya 4 rakaat. Paham apa tidak? Semuanya. Ya. Makanya harus hati-hati apa tidak? Ini hati-hati. Bawa mobil harus hati-hati. Antuk dikit, ngantuknya dikit itu kalau Messi nyetir bahaya apa tidak? Tuh. Walaupun detik, hitungan detik. Oleng dikit, jang. Nauzubillah min dzalik. Salat mengajarkan kita detik hitungannya. Antara salam pertama dengan salam kedua, kira-kira hitungan menit apa detik? Detik. Diajarkan dalam salat kita untuk hati-hati. Iya, pagi diajarin hati-hati, siang hati-hati, sore hati-hati, mulai petang, maghrib hati-hati, malam hati-hati. Malah dianjurkan tambah tengah malam juga suruh bangun, suruh belajar hati-hati. Oh, apakah ada yang lebih daripada sholat? Coba bayangkan, kita kalau nyetir jangan lebih dari 4 jam kata kepolisian, betul? Maka area tol itu wajib diberi sekian 30 kilo, ada ini ada. Kenapa? Jangan menyuruh kecuali memberikan tempat. Paling banyak 4 jam. Karena apa? Potensi bisa ngantuk. Kalau sholat diajarkan, ya Allah, kalau terus sholat ini menyelamatkan kita apa tidak? Karena kita biasa tidak, kadang-kadang kurang hati-hati. Sholat ngajarin apa tidak? Ngajarin supaya apa? Jangan. Maka kalau Anda ngantuk lebih baik bawa mobil apa jangan? Biar terlambat asal selamat. Betul. Ini pada mau mudik, tulisan di mana-mana. Betul. Ayo ada ini operasi ketupat. Harus apa lagi? Habis ketupat, lontong sayur, sate. Ya enggak. Oh ini itu supaya enak lah disebut. Itu kata jagain, jangan ngantuk. Sampai di dalam area peristirahatan ada polisinya jaga. Enggak boleh lebih dari setengah
jam, jalan lagi, kasih kesempatan para calon-calon yang ngantuk itu, kasih kesempatan yang lainnya setengah jam. Ada apa tidak? Wah, belum belajar ilmu kepolisian. Ya enggak, polisi lalu lintas tuh. Ya enggak, area-area dilarang lebih dari setengah jam. Betul atau betul? Disuruh istirahat. Jangan sampai istirahat di bahu jalan. Paham apa tidak? Pakai bahasa apa lagi? Ngomong ngantuk masih. Nah, pakai bahasa apa lagi harusnya? Ya enggak? Paham apa tidak? Ini kita, subhanallah. Ngantuk ini harus dilawan apa tidak? Lawan. Harus dilawan. Subhanallah. Karena ini yang potensi kita bisa kecelakaan. Kalau mobil aja ngantuk kecelakaan, kalau taklim kira-kira ngantuk bisa celaka apa tidak? Celaka, pahamnya salah. Akhirnya pakai kira-kira. Orang tanya hukumnya gimana? Boleh. Padahal tadi dibilang apa? Enggak boleh. Ya enggak? Ini batal. Mengatakan enggak batal. Tadi belajarnya tidur. Akhirnya jadi pengaco apa tidak kira-kira? A'udzu billah. Makanya dibolehkan kalau ta'lif. Kalau ngantuk gimana? Ustaz, Pak Guru izin. Mau kemana? Tidur apa basuh muka? Kalau tidur kebangetan. Ta'limnya hilang. Betul atau betul? Basuh ada apa tidak? Ini subhanallah. Nah ini penting luar biasa. Ngajarin hatta supir, hatta pesawat, hatta ini. Tahu kalau perjalanan jauh itu pesawat pilot. Kalau lebih dari 4 jam harus ada 4 pilot. 1, 2 pilot, 2 pilot. Yang 2 tidur dulu. Nanti 4 jam ganti. Karena memang maksimalnya adalah 4 jam. Tadi kalau perjalanan dekat tidak perlu 4 pilot. Subhanallah. 2 cukup, pilot dan pilot. Kalau 4 jam lebih kenapa? Kasih kesempatan. Ini pernah ada dialog sama pilot-pilot di kokpit lagi jalan. Kebetulan saya dipanggil untuk ke dalam bicara masalah ini itu. Berapa pilot? 2 pilot, 2 juga pilot. Bergantian, ini tempat tidurnya di belakangnya ada. Oh gitu, iya, masya Allah. Kenapa? Karena 4 jam lebih perjalanan. Kalau perjalanannya kurang dari 4 jam, cukup dengan 2. Karena potensi ngantuk kurang. Jadi 4 jam itu adalah ukurannya, panjang lebar. Tapi waktu itu karena temannya deket, saya kebetulan dipanggil di situ ngobrol, yang tidur juga bangun ikut ngobrol. Kesempatan kapan lagi kita di kokpit ada ustadz. Paham nggak? Ini betul. Ngobrol. Ini awan bagaimana? Awan begini. Kalau awan begini ini keras. Kalau ini lunak, jadi bisa kita tembus. Kalau ini hati-hati. Yang hitam yang ini tuh harus muter jauh. Muter katanya iya. Karena ini bahaya. Kan sudah ada itunya, sudah ada. Kita sudah dikasih. Tapi awan kadang-kadang tiba-tiba berubah. Jadi tidak boleh dibiarkan. Jangan percaya dengan ini itu semuanya. Karena kadang-kadang berubah. Kita yang harus hati-hati. Radar pesawatnya. Walaupun sebelum berangkatnya sudah diberitahu. Nanti lewat sini. Karena ini ada awan gini. Yang keras, ada yang bahaya, ada yang ini. Dikasih. Tapi itu tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Suatu saat bisa berubah. Kata mereka. Oh begitu. Jadi muter. Muternya jauh apa tidak? Tergantung. Tetapi kita tidak boleh sembarangan. Karena bensinnya atau apa namanya? Faktur apa? Faktur yang kemarin dicuri. Ya, dicuri ada nggak? Pada nggak tahu, nggak apa-apa dah. Ya nggak, dicuri di laut tuh. Ya nggak, fakturnya itu terbatas. Jadi harus efisiensi. Oh, jadi efisiensi ini sudah ada di pesawat sebelumnya, ada di pemerintahan kita nyuruh efisiensi. Jadi harus cari jalan yang pendek tapi selamat. Oh gitu, bahaya itu.
Pat-patnya pada dengerin. Oh gitu, subhanallah. Karena kebesaran Allah itu luar biasa. Ada, karena bisa nanti habis. Atau dimarahin sama perusahaan. Bisa borosin pesawatnya. Jadi jangan terlalu, harus ada itu. Oh begitu, bagus ini, itu. Sampai lewat di negara lain. Tiba-tiba ngomong. Jawab lagi. Kita kalau bicara harus diulang. Masya Allah. Iya, ke kanan. Terus lanjut. Jawab, diulang. Kenapa? Karena takut dia tidak dengar. Maka harus ada menjawab ulang. Oh, luar biasa. Oh ini, jadi tidak mudah. Oh, ada sampai banyak cerita yang lain-lainnya. Dia tanya agama, kita tanya masalah ini. Pas terakhir Ustaz udah mau datang, udah mau sampai. Kita doa. Tolong doain. Doa. Khusyuk doanya sampai apa? Dianya khusyuk semuanya menurunkan kepala. Saya doa, saya sendiri yang takut. Tadi bilang nggak boleh nunduk. Harus lihat depan. Radarnya dan lihat keadaannya. Ketika lagi doa khusus nunduk, saya astagfirullahaladzim. Jangan nunduk, lihat depan. Paham apa tidak? Ngantuk jadinya setengah paham. Kita ngomong kayak apapun. Paham apa tidak? Apa pahamnya? Gak boleh gak boleh Ketika lagi doa nunduk semuanya. Saya lihat, ya Allah, tadi baru ngomong, gak boleh lepas dari pandangan. Selain ini jangan bergantung itu, harus pelek. Makanya ada dua sipan. Paham apa tidak? Sip ini tidur. Yang ini ganti nanti 4 jam. Kalau sudah perjalanan 4 jam lebih. Nah ini kenapa? Ngantuk ini adalah memang suatu kebiasaan manusia. Tapi harus dilawan apa tidak? Harus disiasatin apa tidak? Itu pilot siasat apa tidak itu? Menyiasatin supaya kita tidak ngantuk, pesawat jalan. Jangan, karena pesawat nggak ada rest areanya di atas. Betul. Terus mau parkir dulu sedikit, ngantuk tidur di tepi jalan, bisa nggak? Nah, bisa. Kalau mau turun ya blus. Betul. Mau berhenti dulu, bisa apa nggak? Nggak bisa. Blus. Makanya disiasatin. Pilotnya ada berapa? 2. Kopilotnya 2. Jadi 4 orang. Tidak boleh satu sampingnya. Satu gantian tidur. Tidak. Dua-duanya harus melek. Sampai begitunya. Melihat ke sana. Karena takut nanti satu melihat, satu kurang melihat. Tapi waktu doa, 4-4-nya nunduk semua. Ketika nunduk lama, saya yang takut lihat. Masya Allah, nggak ada yang lihat. Akhirnya saya berhenti doa. Bilang, lihat depannya. Oh iya, lupa Ustaz. Masih lupa juga padahal sudah disiasati. Itu luar biasa kejadian ini. Subhanallah. Ini bukan mudah. Sholat ngajarin kita apa tidak? Boleh nggak ngantuk? Kenapa? Nah, harus. Talim boleh nggak ngantuk? Boleh sih boleh, tapi disiasatin. Gimana? Sebelum taklim tidur, setelah taklim tidur, waktu taklim tidur lagi. Jadi komplit semuanya tidur. Mudah-mudahan Allah kasih kita rahmatnya Allah. Insya Allah Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Memang Ramadan paling enak. Makanya tidurnya orang puasa, udah itu aja dalilnya. Ya enggak. Bagi orang yang puasanya mau maksiat, lebih baik. Tapi kalau puasanya mau dapat pahala, lebih baik tidur apa melek? Jadi mau tidur apa mau melek? Bener. Iya sudah selesai taklimnya. Nah, melek, malah kalau bisa lari-larian gitu. Kalau bisa habis taklim main bola. Tadi ngantuk. Tadi waktu taklim. Betul. Makanya kalau ada orang nggak bisa tidur, obatnya kemana? Bawa ke majelis
Dijamin 5 menit. Kok pada denger nanti pada datang ke sini loh. Yang di rumah-rumah nggak bisa tidur. Nah, Nurul Akhyar siap membikin tidur. Bagaimana caranya? Kalau begitu di rumah buat majelis taklim aja. Kalau orang sudah nggak bisa tidur, yang namanya penyakit apa namanya? Insomnia, buka majelis taklim di rumahnya. Dijamin penyakitnya hilang. Betul atau betul? Mau begitu? Enggak. Justru kita mudah-mudahan melek hatinya dan melek matanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ramadan kita diberkahi oleh Allah. Karena ngantuk ini ibarat teledor, membahayakan. Kita juga kalau ngantuk Ramadan lewat, tahu-tahu sudah 15. Kalau masih ngantuk lagi, istilahnya tidak perhatian Ramadan, memperhatikan Ramadan, tahu-tahu sudah tanggal 20, tahu-tahu 28, tahu-tahu beduk, tahu-tahu malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya nggak enak masih ngantuk. Tapi kalau takbiran biasanya ngantuk nggak? Kenapa enggak? Karena enggak taklim. Betul loh, betul. Takbiran ada kayak ngantuk. Padahal dari Isya tuh sampai deket subuh malah. Ngantuknya kapan? Kalau lagi khutbah Id nanti. Betul loh, betul. Ada enggak kira-kira khutbah Id melek? Bukan ada melek. Ada enggak yang ngantuk? Banyak. Malam disuruh tidur enggak asik. Pas giliran mau sholat, khususnya bukan lagi sholatnya, lagi apa? Khutbahnya itu. Jangankan khutbah Id yang malam nggak tidur, banyak nggak yang tidur? Alhamdulillah. Mau nabrak? Enggak. Jadi hati-hati kurangin tidur. Bukan berarti mengurangi jatahnya tidur. Ngurangi tidur di tempat-tempat di waktu-waktu yang penting. Taklim penting apa tidak? Salat luar biasa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina. Putri unta wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.